19. Menginap di Hotel Bintang 5. Melihat kata-kata, surat cerai, Jordan menghela napas panjang lega. Rasanya semua frustrasi dan ketidakpuasannya yang terpendam selama 3 tahun terakhir telah hilang. Aku akhirnya bukan lagi menantu yang tinggal. Jordan berjalan keluar dari kantor pengacara dan tidak bisa menahan emosi. Pengalaman berikutnya adalah usaha bisnis, jadi dia harus mengabdikan dirinya untuk karirnya. Pada saat ini, Hailey mengejek, "Benar, kamu bukan lagi menantu yang tinggal, tapi yang ditinggalkan. Itu bahkan lebih memalukan daripada menantu yang masih hidup." Petik 2. Menantu yang terlantar. Menantu yang masih hidup yang istrinya menceraikannya. Terserah Anda untuk mengatakan apapun yang Anda inginkan. Jordan tidak lagi ingin mengatakan apapun kepada wanita pragmatis yang hanya mencintai uang. Dia memanggil taksi dengan santai dan pergi. Hailey sangat marah. Meskipun dia yang bersalah, dia masih merasa bahwa dia belum cukup memarahi suaminya. Hailey masuk ke mobil Tyler dan berkata, "Ekor dia dan lihat apakah dia meninggalkan Orlando." Tyler menginjak pedal akselerator untuk mengejar taksi tempat Jordan berada. Dia tersenyum dan berkata, dia pasti meninggalkan Orlando dengan kereta api. Dia tidak bisa lagi mencari nafkah di Orlando, dan dia juga tidak punya tabungan. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan bisa bertahan di Orlando. Hailey juga merasa bahwa Jordan mungkin akan memilih untuk pergi, tetapi karena tatapan mata Jordan, dia memiliki perasaan yang samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saat mengemudi, Tyler melirik surat cerai di tangan Hailey dan tertawa. "Mengapa akta cerai berwarna ungu? Saya pikir itu hijau." Hailey mengangguk dan berkata, "Sekarang ungu. Itu tidak terlalu buruk. Nah, perceraian adalah peristiwa yang menggembirakan bagi kita, bukan?" Tyler terkekeh dan berkata, "Ya, kita harus mengingatkan Jordan bahwa dia telah dibuat selingkuh." Haha. Hailey tertawa dan dengan ringan meninju Tyler dengan main-main. "Kamu sangat jahat." Setelah beberapa menit, Tyler tiba-tiba berkata dengan bingung, "Ini bukan jalan menuju stasiun kereta." Petik 2. Hailey juga menjadi ragu. Apakah ini jalan ke bandara? Tyler menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia menuju ke area Danau Barat." Hailey dengan lembut mencubit rambutnya dan bertanya, apakah dia tidak berencana meninggalkan Orlando? Tyler berpunuk dengan dingin. Dia mungkin akan check-in ke kamar hotel. "Jangan khawatir, dengan koneksi keluarga kami di industri perhotelan, saya jamin dia tidak akan bisa menginap di hotel manapun di bawah bintang 4. Petik 2. Oke. Hailey hanya ingin mantan suaminya yang kalah cepat menghilang dari Orlando. Setelah beberapa menit, taksi yang ditumpangi Jordan akhirnya berhenti. Namun, mobil itu secara mengejutkan berhenti di hotel bintang 5 termewah di Orlando City, Four Seasons Hotel di Westlake. Namun, Tyler dan Hailey menyaksikan Jordan turun dari taksi dan memasuki hotel. Sial, si brengsek Jordan itu ada di sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Tyler sangat marah sehingga dia menamparkan setir BMW. Hailey sangat marah. "Selama perjamuan tadi, kami dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa kami ingin memotong mata pencahariannya, namun, dia di sini untuk wawancara. Dia jelas tidak menganggap serius keluarga Camden." Tyler berkata dengan putus asa, "Apakah anak ini tidak percaya dengan kemampuanku? Tunggu saja, aku akan menelepon." Petik 2. Tyler mengeluarkan ponselnya, menggulir kontak sebentar sebelum melakukan panggilan. "Hei, Daniel, apakah kamu masih bekerja sebagai manajer di Westlake Hotel? Saya punya beberapa petunjuk untuk Anda. Seorang bajingan bernama Jordan Stelle telah pergi ke hotelmu untuk melamar pekerjaan, jangan terima dia." Itu saja. Petik 2. Setelah menutup telepon, Tyler menepuk dadanya dan meyakinkan, "Saya sudah selesai memberikan instruksi. Jordan yang tidak berguna itu akan segera keluar." Petik 2. Hailey memuji dengan gembira, "Anda memiliki jaringan koneksi yang luas. Anda tahu semua orang." Tyler berkata dengan bangga, "Mereka hanya bawahanku. Mereka harus berterima kasih kepada saya karena telah memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu." 5 menit kemudian, Tyler memutuskan untuk menelepon manajer hotel lagi karena Jordan belum juga keluar. "Hei, Daniel, bagaimana masalah yang aku suruh kamu tangani? Mengapa Anda belum mengusir Jordan? Panggil petugas keamanan. Oh, jika tidak, panggil polisi." Petik 2. Daniel berkata di ujung telepon yang lain, "Tuan Collins, tidak ada yang melamar pekerjaan di hotel kami.
Saya sudah bertanya kepada beberapa rekan, dan mereka semua berkata begitu. Petik 2. Apa? Tyler bingung. Jika Jordan tidak melamar pekerjaan di Westlake Hotel, untuk apa dia pergi ke sana? Tentunya Jordan tidak sedang memeriksa kamar, kan? Tanda tanya tanda seru petik 2. Ekspresi Tyler langsung berubah. Hailey juga terkejut. Mustahil. Westlake Hotel mengenakan biaya setidaknya $1.000 per malam, dan saya telah menyita kartu banknya. Dia hanya memiliki beberapa ratus dolar tunai dan sekitar 2.000 kredit pembayaran seluler. Tyler berkata, "Ayo masuk dan lihat." Mereka berdua turun dan berjalan ke lobi Hotel Westlake. "Halo Tuan dan Nona, apakah Anda membutuhkan tempat tinggal?" Petugas di meja depan bertanya sambil tersenyum. Tyler bertanya, "Apakah seseorang bernama Jordan Stelle baru saja masuk ke kamar di sini?" Petik 2. Petugas menjawab, "Maaf, tapi ini menyangkut privasi tamu. Kami tidak bisa mengungkapkannya." Sial. Tyler sangat marah sehingga dia berteriak di lobi, "Daniel! Daniel, dapatkan pantatmu di sini." Petik 2. Daniel, manajer lobi hotel, segera berjalan mendekat. Collins. Daniel menyapa dengan hormat. Tyler berkata dengan tidak sabar, "Segera cari tahu apakah Jordan Stelle tinggal di sini." Petik 2. Daniel mengedipkan mata pada petugas, yang akhirnya menyerah. Ya, bab 20, Jordan adalah pencuri. Tyler dan Hailey semuanya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa menantu yang mereka tinggalkan benar-benar dapat tinggal di hotel bintang 5. Harganya lebih dari $1.000 per malam. Tyler bertanya, "Hailey, apakah Anda yakin dia hanya punya beberapa ratus dolar? Apakah dia diam-diam menyembunyikan uang di belakang Anda selama 3 tahun terakhir?" Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin, mungkin dia melakukannya." Tyler mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Jordan cukup berani. Saya mengatakan bahwa dia bisa melupakan tinggal di hotel manapun yang bintang 4 ke bawah, namun, orang ini membayar begitu banyak untuk check-in di hotel bintang 5. Petik 2. Tyler mengira Jordan takut akan kekuatannya dan karenanya, menanggung beban itu dan check-in ke hotel bintang 5. Sedikit yang dia tahu bahwa Jordan selalu hanya tinggal di hotel bintang 5. Hailey bertanya, "Apakah kamu punya cara untuk membuatnya tidak bisa terus tinggal di sini?" Ditempatkan di suatu tempat, Tyler berkata, "Itu memang agak merepotkan." Petik 2. Pemilik hotel bintang 5 semuanya adalah bos besar yang tidak mampu diprovokasi Tyler. Selain itu, reputasi penting untuk hotel bintang 5. Terlepas dari status dan koneksinya, Tyler tidak akan mampu menangani konsekuensinya jika publik mengetahui bahwa seorang tamu Westlake Hotel diusir karena dia. Merasa sedikit malu dan bersalah, Tyler berbisik, "Mengapa kita tidak membiarkan dia tinggal di sini selama 1 malam? Bahkan jika dia memiliki simpanan tabungan rahasia, dia paling tidak mampu untuk tinggal hanya untuk 1 malam." Petik 2. Hailey jelas sedikit tidak senang karena baru saja, Tyler dengan yakin menyatakan bahwa dia akan membuat Jordan tidur di jalanan, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Jordan. Melihat Hailey marah, Tyler menjadi sedikit cemas dan menatap staf layanan. "Apakah Jordan tinggal di sini selama 1 malam?" Petugas front desk baru saja selesai memproses prosedur administrasi check-in Jordan. Karenanya, tidak perlu baginya untuk memeriksa sama sekali. Dia hanya menjawab, "Tuan. Jordan telah membayar untuk menginap selama 7 malam." 7 malam. Tyler sedikit terkejut. Pang ini cukup tanpa henti. Setiap malam biayanya sekitar $1.000, dan 7 malam akan menelan biaya $7.000. Hailey, dia telah menyimpan cukup banyak uang di simpanan rahasianya. Petik 2. Hailey sangat marah sehingga dia menginjak kakinya dan berseru dengan tidak puas, dia pasti telah menyedot sebagian uang yang akan digunakan untuk bahan makanan, makanan anjing, dan kebutuhan sehari-hari. Dia sangat serakah. Keluarga Camden adalah keluarga kaya kelas 2 di Orlando dengan biaya hidup yang tinggi. Jordan biasanya yang berbelanja. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengambil beberapa ribu dolar dari uang yang seharusnya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Namun, pada saat ini, petugas meja depan berkata, Tuan Jordan tidak check-in ke kamar biasa tetapi kamar presidensial." "Apa?" Tyler dan Hailey sangat ketakutan sehingga mereka akan melompat. "Suite kepresidenan. Dia akan tinggal di dalamnya selama seminggu. Suite presiden di Westlake Hotel berharga $10.000 semalam. Biaya untuk seminggu adalah $70.000. Petik 1.
$70.000. Apakah Jordan baru saja membayar $70.000? Tyler bertanya kepada petugas itu, menatapnya dengan ngeri. Pelayan wanita cantik itu mengangguk dan berkata dengan malu-malu, "Ya, dia bahkan memberi saya tips $1.000. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat betapa cantiknya petugas meja depan, Hailey tiba-tiba merasa cemburu. Dia menegur dengan marah, "Siapa bilang kamu bisa menerima tipnya?" Tanda tanya seru. "Itu uang keluargaku." Tyler tidak ingin Hailey membuat keributan di Hotel Bintang 5, jadi dia menariknya ke samping dan berkata, "Hailey, jangan repot-repot tentang tip untuk saat ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Tidak mungkin mendapatkan $70.000 dengan mengantongi sebagian uang yang dimaksudkan untuk kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan selama 3 tahun terakhir." Petik 2. Setelah memikirkannya, Hailey merasa bahwa dia masuk akal. Meskipun keluarga Camden telah memberinya tunjangan bulanan, mereka tidak akan bertambah sebanyak itu setelah 3 tahun. Hailey tiba-tiba memikirkan sesuatu saat dia merenung. Dengan nada prihatin, dia bertanya, "Dia sering pergi ke rumah nenek saya dan merawat anjingnya. Dia memiliki banyak barang antik di rumah. Mungkinkah dia mencuri 1 atau 2 dan menjualnya?" Tyler tahu betapa kuatnya Nyonya Camden tua dan sadar bahwa dia akan menerima banyak hadiah mahal di hari ulang tahunnya setiap tahun. Hadiah-hadiah itu cukup untuk membentuk tumpukan besar di rumah. Jordan hanya perlu mencuri 1 atau 2 potong, dan dia bisa menjualnya seharga 100 atau $2.000. Tyler berseru, "Ini pasti masalahnya, segera beritahu keluarga Anda dan minta mereka untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang hilang." "Iya." Hailey dengan panik mengambil teleponnya dan menelepon ibunya, Sylvie. Saat ini, di Hotel Marriott, Jordan dan Hailey telah pergi selama lebih dari 40 menit, dan para tamu di perjamuan ulang tahun semuanya sudah kenyang dan mabuk sampai puas. Biasanya, bos yang sibuk akan lama kembali ke perusahaan mereka untuk menghasilkan uang. Namun, hari ini, tidak ada dari mereka yang ingin pergi. Mereka semua menunggu satu orang, dan itu adalah orang misterius yang telah mengirim gelang giok $1 juta, juga dikenal sebagai pelamar Ele. Dengan firasat yang tidak menyenangkan, Victoria bertanya, "Sudah lama sekali, tetapi orang yang memberi hadiah itu masih belum datang. Tidak peduli seberapa padat lalu lintas di East Central Boulevard, dia seharusnya sudah tiba sekarang." Petik 2. Mungkinkah gelang itu benar-benar dari Yordania? Ketika dia memikirkan hal ini, Victoria berkeringat dingin. "Tentunya aku tidak sengaja menyinggung orang besar, kan?" Petik 1. Pada saat ini, telepon Sylvie tiba-tiba berdering. "Hailey, bagaimana kabarmu? Anda sudah selesai menceraikan pecundang itu, ya?" Sylvie bertanya sambil tersenyum. Hailey berkata, "Bu, cepatlah pergi ke rumah nenek dan lihat lukisan kaligrafi antik milik nenek mana yang hilang. Bajingan dari keluarga Stelle itu telah mencuri sesuatu dari keluarga kita dan menjualnya." Petik 2. Sylvie tercengang. "Apa, Jordan? Orang tak berguna itu mencuri lukisan kaligrafi antik milik nenekmu?" Mendengar kata-kata Sylvie, Victoria merasa jauh lebih santai. Dengan rokok wanita ramping di antara bibir merahnya yang memikat, Victoria berkata, "Saya pikir itu akan menjadi..."